Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijuri Jais, saya dari kelompok 6 dan saya ingin memperkenalkan nama-nama teman kelompok saya, yaitu Wasri Citra Rumondang dengan NPM 2013-05-1024 dan Hanif Muhammad Fikri dengan NPM 2013-05-1042. Jadi saya akan melanjutkan yang dijelaskan tadi oleh si Widuri Jais. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha manusia meningkatkan pengetahuan tentang alam sekitarnya. Lingkungan pendidikan sendiri dapat menjadi 3 macam, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan formal. Pendidikan formal pada pasal 14 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya. Kelebihan dari pendidikan formal yaitu melatih kemampuan akademis dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika, dan lainnya. Maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis yang baik. Selanjutnya yaitu adapun kekurangan dari pendidikan formal yaitu bersifat kaku dan tidak fleksibel terhadap karakter pembelajar. Peran guru yang terkadang sulit membaur dengan sikap murid yang terkadang dibutuhkan pendekatan persuasif dan komunikasi. Yang kedua yaitu formalitas. Anggapan umum ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat umum bahwa pendidikan formal masih sekedar formalitas dan tidak berfokus kepada sisi kualitas pembelajar. Adapun karakteristik dari pendidikan formal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi masyarakat, bagi peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajar yang digunakan bersifat akademis. Yang keempat, proses pendidikannya cukup lama. Keempat, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Yang kelima, peserta didik mengikuti ujian formal. Yang keenam, adanya pemberlakuan administrasi yang seragam. Yang ketujuh, kredensial atau ijazah yang memegang peranan penting terutama bagi penerima siswa pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, silakan. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal lain setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian. Adapun beberapa karakteristik pendidikan non-formal antara lain sebagai berikut. A. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan, berpusat pada peserta didik, waktu penyelenggaranya relatif singkat, pada umumnya tidak berkesinambungan. D. Menggunakan kurikulum kafetaria. E. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan penekanan pada belajar sendiri. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal. Yang pertama, karena pendidikan dimulai dari keluarga. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Homeschooling
pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Anak harus dididik dari lahir. Adapun beberapa karakteristik pendidikan informal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat diselenggarakan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. Kedua, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang ketiga, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Keempat, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Kelima, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Yang keenam, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. Ketujuh, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Persamaan dan perbedaan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Berikut merupakan persamaan dan perbedaan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Persamaan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama, sama-sama melakukan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Kedua, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. Yang keempat, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui muatan atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.